Kemudian watak bisa dikenali sejak kapan? Nah, saya ajak teman-teman coba ya. Ada yang bisa deteksi nggak ini? Sebentar, ini dia. Oke. Bentar ya. Nah, ya tadi kan ada yang tanya ya, watak bisa berubah nggak? Watak tidak bisa berubah. Watak tuh ada di sini, lobus parietalis sudah ada di situ, sudah ada di neuron-neuron ini. Ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada hasratnya di sini. Ada cara berpikirnya di sini. Yang bisa adalah dibentuk. Apa dibentuknya? Diajarin. Jadi ajarin kedisiplinan, ajarin ketangguhan, ajarin kesehatan, ajarin dengan lembut tadi supaya masuk di otak informasi atau otak intelektualnya. Nanti dia kerjasama sama ini. Itu namanya membentuk karakter. Watak itu ibarat bahan dasar. Kayu, besi, batu, plastik. Ini watak, ini bahan dasarnya. Kita mau bentuk karakter meja. Meja itu karakter, kita membentuk karakter meja. Nah, karena tahu bahan dasarnya dan tahu kita mau membentuk karakter meja, maka kita akan ya mencari alatnya untuk membentuk karakter tadi menjadi meja, ya, menjadi karakter meja bahan dasar ini. Kita mau bikin meja, nggak tahu kalau sifat dari kayu itu ada seratnya yang lurus dan dia sering memuai misalnya gitu ya. Maka kalau kita nggak tahu sifat-sifat bahan dasar itu, kita nanti salah pakai gergaji. Makanya membentuk meja kotaknya ini jadinya ya compal-campel atau berantakan atau lama membuatnya. Itulah makanya mengapa kita harus tahu bahan dasarnya anak kita apa, wataknya apa, dan sifat-sifatnya apa bahan dasar ini. Bukan sekedar tahu, oh anak saya koleris, tapi tahu nggak koleris itu kekuatannya apa, ya kelemahannya apa, sanguinis kekuatannya apa, kelemahannya apa dan sebagainya, supaya kita tahu bagaimana cara ajarkan anak ini gitu. Anak yang watak koleris, Bunda ajarin dengan gaya plekmatis, lama jadi mejanya, Bun. Ya, watak koleris memang keras, bagaikan batu, ya ajarkan juga dengan tegas saja. Itu bagaikan alat untuk untuk batu ini itu kan kuat ya. Tapi anak plekmatis bagaikan plastik, dia kan lembut banget. Bunda ajarin dengan kekerasan seperti alat untuk batu, maka dia akan jadi meja plastik yang ancur-ancuran. Jadi juga sih meja, tapi ancur-ancuran. Ya, ancur-ancuran. Hafal juga dia, hafal juga surat An-Naba, tapi ancur-ancuran. Apanya ancur? Ya, perasaannya ancur. Memorinya ancur. Ya, makanya kita harus tahu watak ini sifatnya apa supaya bisa kita mencari bahannya untuk membentuk karakternya apa. Jadi kita mau jadikan karakter anak Islam, ya, seorang muslim, seorang muslimah. Makanya lihat dulu anaknya wataknya apa nih, penyampaiannya bagaimana nih, kan gitu. Ya, nah. Bunda, sekarang saya kasih lihat gambar ini, kira-kira wataknya apa nih? Ayo coba, siapa yang mau ngomong nih? Wataknya apa yang kalau anak kayak gini nih? Ya. Boleh atau Mbak Dina, Mbak Putri apa nih kira-kira wataknya? Ya, sanguinis kali ya Bu ya. Good, sanguinis. Dia kan ceria, kan anak sanguinis sudah suka ketawa dan bukan ketawa sama keluarga saja, sama orang lain ketemu pun udah ketawa. Anak lain tuh kalau sama ibunya pasti ketawa, watak apapun. Tapi kalau cek coba, kalau ada anak yang sama orang lain baru ketemu udah bisa langsung ketawa, dia sanguinis. Ya. Oke, sekarang ini apa nih? Aduh, apa nih ya? Lihat wajahnya. Lihat wajahnya nih. Tinggal 3 kan? Koleris ya? Melankolis. Oke, yes. Ini koleris. Ah. Lihat aja mukanya dia udah muka ngatur. Ibunya aja udah diatur. Ini misalnya dia mau minta susu, mukanya aja udah ngatur gitu. Ya, nah ini. Jadi dari kecil, bahkan jangankan dari kecil. Kalau sudah biasa hafal tentang watak, itu lagi hamil, ya gerakan bayi udah tahu ini kurang lebih anak saya wataknya ini. Kalau Bunda nggak percaya, coba hamil lagi masing-masing, oke? Iya. Oke, nah ini watak apa nih? Kira kurang lebih. Ini apa ya? Tinggal 2 nih, plekmatis atau melankolis. Kayaknya melankolis ya dari matanya. Ya, sebetulnya hampir sama plekmatis dan melankolis karena sama-sama introvert ya. Cuman anak plekmatis itu anak yang lebih damai. Kadang popoknya penuh dia nggak nangis. Karena udah basah banget.
nggak nangis, tidurnya juga agak lama, walaupun bajunya udah basah tetap aja tidur, nggak rewel gitu. Nah, flekmatis itu, dan ini orang flekmatis, ya. Melankolis, nah ini mukanya tuh matanya aja udah mikir, mata yang kesian banget sama anak ini gitu ya, sian banget ya, kayaknya matanya mikir aja, ya. Dia nggak ngomong tapi otaknya yang ngomong ini. Nah, ini nih. Artinya apa? Artinya kita bisa mendeteksi anak itu sejak dari dia kecil. Ya, tentu yang terdeteksi adalah watak utama. Nanti watak kombinasinya kalau mulai agak gede sedikit. Ya, watak kombinasi kan tadi watak dua ya, watak utama dan kombinasi gitu ya. Dan watak sekali lagi dia tidak berubah tapi bisa dibentuk menjadi apa? Nah, membentuknya itulah namanya membuat karakter, mengukir atau membentuk karakter menjadi anak yang itu tadi tangguh, cerdas, disiplin. Nah, itu namanya membentuk watak ini. Oke? Nah, ini kira-kira seperti itu. Baik, Ibu. Wah, menarik sekali pembahasannya deh Ibu ya. Dan terima kasih juga atas jawabannya Ibu. Jadi memang sepertinya mengajarkan ketangguhan itu perlu pengetahuan dan pemahaman orang tua akan watak anak ya Ibu ya. Beda-beda anak akan beda-beda lagi tentu treatmentnya ya. Betul. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Dan sebenarnya kita masih punya banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin Ibu Aisyah juga bisa lihat ya di kolom chat. Tapi mohon maaf untuk ayah, bunda, dan juga sahabat peserta Zoominar. Dikarenakan keterbatasan waktu, bagus-bagus loh. Masih banyak nih pertanyaan. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bu Aisyah juga sepertinya masih ada agenda lagi setelah ini ya Ibu ya? Insya Allah masih ada. Jadi mungkin saya untuk baca dulu sebentar ya. Sambil ya, boleh. Mbak Putri boleh. Silakan. Ini saya sambil lihat-lihat ini. Oh iya, baik Ibu. Mungkin untuk ayah bunda dan sahabat peserta Zoominar yang masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung mengunjungi sosial medianya Ibu Aisyah, DR Aisyah Dahlan ya untuk Instagram, YouTube ataupun Facebook. Coba di DM atau di message. Mudah-mudahan bisa dibalas mungkin sama Ibu Aisyah. Mohon sabar, yang DM banyak banget. Karena kapan-kapan kalau para bunda ingin lebih detail belajar, ayo kita ikut training ya. Saya mungkin bulan depan ada training buat ibu-ibu tentang terapi ya, menterapi diri dan menterapi anak-anak gitu ya.